dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 16 September 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari Jawa Barat. Sebuah gedung Indomaret yang berada di wilayah Pasir Jambu, Bandung, tiba-tiba mengalami roboh pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Kamis sore kemarin. Pihak Polresta Bandung memastikan tidak ada korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Petugas minimarket berada di dalam pun segera melarikan diri saat mengetahui ada tanda-tanda bangunan yang akan mengalami kerobohan. Polisi pun melakukan evakuasi warga dan melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu dalam peristiwa ini ada 5 karyawan yang berada di sekitar bangunan. Beruntungnya semuanya berhasil keluar dari bangunan dan tidak mengalami cedera. Salah satu karyawan yang saat itu berada di dalam toko pun merasa curiga dengan tiang beton penyangga bangunan yang terlihat agak bengkok dan juga retak. 2 dari 5 orang yang ada di dalam bangunan merupakan pegawai sebuah bank swasta yang sedang mengisi mesin ATM. Keduanya berhasil menyelamatkan diri dari celah-celah bangunan. Sementara itu, kita kembali ke ibu kota. Kobaran api melahap gedung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Rabu malam lalu. Kebakaran terjadi sekitar pukul 21.30 malam waktu Indonesia Barat dan menghanguskan ruangan di lantai 4 gedung utama Kemendes PDTT. 2 pegawai sempat terjebak di lantai 7 dan bisa diselamatkan dengan kondisi baik. Kebakaran ini pun awalnya disadari oleh petugas patroli yang langsung berupaya memadamkan api serta menghubungi pemadam kebakaran dan polisi. Sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk menangani kejadian ini. Serta Palang Merah Indonesia pun sempat datang membantu korban yang sempat terjebak. Kerugian akibat kebakaran ini pun ditaksir cukup besar, yakni sekitar 1,5 miliar rupiah. Menteri Abdul Halim berjanji akan mengevaluasi agar kebakaran tidak terjadi di kemudian hari. Pegawai Kemendes PDTT yang tempat kerjanya terbakar akan dipindahkan ke gedung lain untuk sementara waktu. Terkait penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi, bahkan garis polisi pun masih terpasang. Kita beralih ke berita politik. Presiden Joko Widodo akhirnya menjawab soal isu dirinya akan menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Jokowi mengaku tidak ada niat untuk menjadi cawapres. Sebelumnya, Jokowi kembali diisukan akan menjadi presiden 3 periode, namun hal itu pun juga dibantah. Selengkapnya kita simak pernyataan bantahan dari Presiden Joko Widodo saat press konferensi pers pada siang tadi. Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyampaikan bukan saya loh ya. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa? Kalau dari saya, kan saya terangkan. Kalau enggak dari saya tidak mau terangkan. Ya, itu aja. Terima kasih. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyebutkan Presiden 2 periode bisa diusung kembali menjadi cawapres merupakan pernyataan yang tidak resmi dikeluarkan oleh instansinya. Pernyataan Presiden 2 periode bisa menjadi cawapres tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dari Kerjasama Dalam Negeri, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Fajar Laksono, yang juga merangkap sebagai juru bicara MK.
Pernyataan itu disebutkan bukan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah RI. Fajar menyampaikannya dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya melalui chat WhatsApp, bukan dalam forum resmi, doorstop, terlebih dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk tersebut. Fajar Laksono juga merupakan pengajar atau akademisi, oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan selama ini membuka ruang bagi wartawan yang ingin bertemu langsung di ruang kerja atau melalui chat WhatsApp, bahkan dalam sambungan telepon, bisa mendiskusikan isu-isu publik aktual, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga kode etik. Jawaban dalam chat WA itu pun Fajar tidak memperhatikan bahwa jawaban tersebut dimaksudkan untuk tujuan pemberitaan, sehingga jawaban disampaikan secara spontan, singkat, informal, dan bersifat normatif. Kita beralih ke Lampung, Sobat Milenial. Polres Lampung tengah memberhentikan tidak dengan hormat Aibda Rudi Suryanto, tersangka pembunuhan anggota Babin Kamtibmas Polsek Uwai Pengebuan Aibda Ahmad Karnain. Dan seterusnya. Terhitung Hal ini dilakukan oleh Polres Lampung Tengah dalam gelaran upacara pemberhentian tidak dengan hormat yang dipimpin oleh Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovi Valevi Sanjaya, di lapangan apel Polres Lampung Tengah pada Jumat pagi tadi. Aibda Rudi Suryanto ini pun sebelumnya menjabat Bintara Polres Lampung Tengah dengan NRP 831000554. Aibda Rudi diputuskan telah melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi Komisi Polri dan pasal 8 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, ia juga melanggar pasal 13 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Upacara PTDH terhadap Aibda Rudi Suryanto menjadi wujud program transparansi Polri presisi ini yang merespons cepat penanganan kasus hingga bertransparansi, berkeadilan. Peristiwa penembakan terhadap korban Aibda Ahmad Karnain pada 4 September lalu telah melalui serangkaian kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan yang cepat. Kini, Aibda Rudi Suryanti terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana paling lama 20 tahun. Kita beralih ke daerah istimewa Yogyakarta. Mulai hari ini hingga esok hari, TPA Piyungan akan ditutup guna penataan dan pembuatan area unloading sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memastikan tidak ada luberan sampah. Operasional TPA Piyungan akan kembali lagi dibuka pada hari Minggu. Hal ini dikarenakan penutupan TPA yang berlangsung sejak Jumat hingga Sabtu akan digunakan untuk penataan dan pembuatan area unloading sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memastikan tidak akan terjadi luberan sampah hingga ke jalan di sejumlah depo. Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko, menyampaikan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk membuang sampah dengan masing-masing 10 truk berkapasitas 4 ton saat penutupan TPA. Kendati demikian, Haryoko berharap masyarakat dapat mengurangi atau tidak membuang sampah terlebih dahulu ke depo agar tidak terjadi penumpukan. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi mobil listrik yang akan dijadikan kendaraan dinas. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News. Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang pada Inpres nomor 7 tahun 2022. Demi mempercepat pelaksanaan program penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah, Jokowi memerintahkan sejumlah hal yang tertuang pada Inpres nomor 7 tahun 2022. Hal ini pun ditujukan kepada jajaran Menteri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintahan non-Kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, hingga gubernur, bupati, maupun wali kota. Jokowi menginstruksikan perangkat pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya masing-masing, seperti menyusun dan menetapkan regulasi percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan motor listrik berbasis baterai, serta menyusun dan menetapkan alokasi anggaran yang digunakan. Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan secara langsung kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk memonitoring langsung atas pelaksanaan instruksi tersebut. Tidak hanya itu, Menko Marves Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mendapat instruksi langsung untuk menyempurnakan regulasi terkait standar biaya pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan program baterai electric vehicle. Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta agar pembagian program BLT, BBM, dan BSU yang telah berjalan sejak akhir Agustus lalu dapat terus dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di Istana Merdeka pada siang tadi. Saya telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT, BBM, dan bantuan subsidi upah BSU. Dan pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos untuk BLT, BBM sejak akhir Agustus yang lalu. Dalam beberapa kunjungan kerja saya ke daerah, pembagian BLT BBM ini selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya. Yang pertama kemarin di Kabupaten Jayapura, kemudian di Samlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga di Kota Bandar Lampung. Dan kemarin juga saya lihat juga di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tua, di Kepulauan Aru, dan juga di Kabupaten Maluku Barat Daya. Saya melihat pembagian juga berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran. Di sini ada Bu Menteri Sosial, ada Bu Menteri Ketenagakerjaan, agar masyarakat mendapatkan kejelasan tentang pembagian BLT dan BLT BBM dan bantuan subsidi upah BSU. Saya minta ada penjelasan dari Bu Mensos dan kemudian nanti Bu Menagak. Saya silakan. Terima kasih Bapak. Jadi hingga
hingga pukul 9 tadi PT POS sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten kota dengan jumlah 12.701.985 KPM. Diharapkan minggu ini PT POS sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90% dari target KPM, yaitu sebesar 18.585.000 KPM. Nah, kita sudah menyerahkan semuanya seluruh data ke PT POS 100%. Memang ada beberapa daerah yang misalkan seperti saya sebutkan sebelumnya, di pegunungan di daerah Papua Barat itu kami akan melakukan sekaligus, karena kemarin untuk supaya mereka tetap bisa menerima, kami tidak padankan dengan NIK, kami hanya nama saja, tapi kita akan bekerja sama dengan Dukcapil untuk penyaluran sekaligus perekaman di Papua dan Papua Barat, terutama di daerah yang pegunungan. Itu kita akan serahkan karena aksesnya itu sulit, jadi PT POS dengan kita akan menyiapkan pesawat khusus untuk kita ke sana dengan Dukcapil sekaligus perekaman. Itu yang kita lakukan. Harapan kita di bulan ini kita tuntas 100%. Kita sehari rata-rata bisa transaksi sekitar 2.900.000 sekian setiap hari transaksinya. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan, kami juga mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan itu sebesar 400 miliar sekian. Nah, itu akan kami gunakan untuk di bulan Desember kami akan menyalurkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak 200.000 per bulan. Nah, kemudian ini yang baru yang kami usulkan adalah lansia tunggal di atas usia 80 tahun yang mereka tidak ada yang merawat sendiri. Jumlahnya ada 334.011 jiwa. Itu kita berikan makanan setiap hari, nanti makanannya uangnya bisa dititipkan ke Pak RT, Pak RW untuk mereka setiap hari memberikan makanan, terutama lansia yang mereka sudah tidak berdaya dan dia tidak ada keluarganya. Jadi lansia tunggal. Totalnya tadi jumlahnya targetnya adalah 334.011 orang. Kemudian juga penyandang disabilitas. Ini bulan Desember kita akan bagikan penyandang disabilitas itu 98.934 orang. Jadi nilainya perharinya 21.000. Terima kasih Bapak. Sebagaimana arahan Bapak untuk mempertahankan daya beli pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga, maka ada bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh mereka yang memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Data awal pekerja dengan upah 3,5 itu ada 16 juta. Kemudian setelah kami lakukan pemadanan, estimasinya sekitar 14.639.675 pekerja. Pekerja mendapatkan subsidi upah sebesar 600.000 yang dibayar sekaligus. Syarat penerima BSU warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan NIK, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Kemudian mempunyai gaji atau upah paling banyak 3,5 juta. Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Misalnya contoh, upah minimum teman-teman pekerja di DKI, upah minimumnya 4,7, maka mereka tetap berhak mendapatkan BSU karena yang diberikan BSU di samping batas atasnya upah 3,5,
atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota? Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Kemudian ini berlaku secara nasional, jadi beda dengan subsidi upah tahun 2021 berdasarkan wilayah yang mengalami PPKM level 1. Kemudian diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk usaha mikro pada tahun berjalan. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Mensos. Setiap kami menerima data, maka setelah itu kami padankan apakah mereka menerima program yang lain, misalnya program Kartu Keluarga Harapan, Banpres Produktif, usaha mikro, atau menerima program Kartu Prakerja. Dan program ini dikecualikan untuk PNS atau TNI Polri. Ini pun kami padankan dengan BKN. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden Jokowi yang meninjau langsung pembagian PLT dan peternak kerbau di Provinsi Maluku. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Di atas 500 boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
Setelah berhasil menundukkan Timor Leste 4-0 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023, malam ini skuad timnas Garuda harus bersiap menghadapi timnas Hong Kong yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Bersua dengan timnas Hong Kong pada pukul 8 malam nanti di Stadion Gelora Bung Tomo, skuad asuhan Sinteyong harus merebut kemenangan demi menjaga tiket untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 yang akan berlangsung di Uzbekistan. Sebelumnya, timnas Indonesia U20 tengah mengawali pertandingan perdananya dengan hasil yang positif setelah berhasil membobol gawang Timor Leste tanpa balas 4-0. Hal ini pun akan menjadi modal untuk mengalahkan lini pertahanan yang akan dibentuk timnas Hong Kong pada malam nanti. Karena nantinya hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik dari 10 grup yang akan lolos ke putaran final. Pelatih Sinteyong pun menyampaikan dalam pandangannya, sejauh ini Hong Kong belum memiliki persiapan yang matang, terlebih saat menghadapi laga pertamanya dengan Vietnam. Ia justru meyakini bahwa pesaing terberat timnas Indonesia U20 untuk perebut puncak klasemen akhir grup F adalah Vietnam. Kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku pada Kamis kemarin. Dalam hal itu, Jokowi bertemu langsung dengan para peternak kerbau untuk mendengarkan aspirasi mereka. Meninjau penyerahan BLT BBM, sembako, dan BLT kepada peserta program Harapadi Kabupaten Maluku Barat Daya pada Kamis kemarin, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong semaksimal mungkin agar dapat tersalurkan tepat sasaran. Presiden juga memastikan bahwa BLT BBM akan diserahkan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat hingga pelosok tanah air, salah satunya Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan salah satu kepulauan terluar Indonesia. Selain itu, dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Jokowi juga meninjau dan bertemu langsung dengan peternak kerbau di Desa Werwaru, Pulau Moa, untuk mendengarkan aspirasi dari para peternak. Kepala Desa Werawaru, Elias Tenggauna, menyampaikan langsung kepada Jokowi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak. Di antaranya yakni jumlah kerbau yang semakin berkurang karena disebabkan oleh kondisi alam yang tidak mendukung untuk beternak, terlebih kekurangan air akibat musim kemarau. Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk turut membantu dalam mengatasi masalah kekeringan tersebut. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.